Bursa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Henan Putihrai Sekuritas. Untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita sudah terhubung bersama Liza Kamelia Suryanata, analis Henan Putihrai Sekuritas. Mbak Liza, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat hari ini IHSG ditutup di zona merah, mengalami pelemahan. Sentimen apa saja yang menekan IHSG bergerak ke zona merah hari ini? Ya, Mbak Liza, silakan. Sorry Poppy, bisa diulangi pertanyaannya? Baik, sepertinya kami masih mengalami gangguan audio. Saya ulangi pertanyaannya. Hari ini kita mengalami pelemahan pada saat penutupan, Mbak Liza. Sentimen apa hari ini yang menekan IHSG bergerak ke zona merah? Oke, ya, thank you. Sepertinya mungkin hari ini kita agak kurang ada lead ya, apalagi dari regional juga probably today US market akan tutup dikarenakan Labor Day. Nah, kemudian tadinya saya mengharapkan ada sesuatu penggerak mungkin dari data cadangan devisa yang kenyataannya memang lebih tinggi daripada bulan Juli ya. Jadi ini cadangan devisa bulan Agustus ada kita sekitar 137 miliar US dollar, lebih tinggi 2 miliar US dollar dari bulan Juli. Ini artinya ya diartikan bahwa BI tidak ada intervensi pada posisi rupiah kita against US dollar, tapi di satu sisi juga posisi rupiah kita juga memang nggak kemana-mana gitu ya. Dan kalau dilihat dari tren rupiah ini sepertinya agak sulit untuk kembali menguat signifikan di bawah 14.500. Ya, intinya adalah saat ini pasar bergerak sideways dan kalau dilihat dari secara teknikal memang kita tengah menghadapi level yang cukup kritikal. Jadi saya harapkan IHSG ke depannya dalam jangka waktu dekat ini tidak harus jebol support 5.200 dan bahkan kalau bisa ini kita balik mendaki ke atas 5.300. Jadi posisinya memang kebanyakan wait and see karena ini posisinya udah di resistance dan kita juga nunggu apakah ada sentimen positif yang bisa jadi trigger buat ke atas. Oke, baik. Kalau kita lihat kan ini kan asing juga aksinya aksi jual begitu. Seberapa besar peran dari pasar atau investor domestik untuk terus meringankan IHSG sehingga bisa bergerak di level yang aman? Maksudnya kalau misalkan asing dari kemarin udah keluar 900, hari ini kembali keluar lagi sekitar 700-an ya. Net flow asing memang belum ada masuk ke kita gitu, jadi masih sulit untuk mengharapkan dan mungkin kalau dari investor dalam negeri ya kita mengharapkan untuk supaya setidaknya bisa membuat IHSG bertahan di atas 5.200, kemudian juga masuk ke pembelian bond begitu, obligasi, ya sambil memantau perkembangan market dan global lebih lanjut. Ya, kita lihat hari ini juga saham-saham big caps juga ikut terkoreksi, Mbak Liza. Bagaimana, kenapa saham-saham big caps ini ikut terkoreksi? Apa yang menjadi pemicunya? Aku rasa ini juga ada kaitannya dengan net outflow asing yang udah keluar selama berhari-hari. Seperti kita tahu kan kalau mereka mengadakan positioning itu pada saham-saham blue chips kita, karena sebenarnya juga kita udah pernah mendapatkan level investment grade gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat blue chips yang hari ini memberikan penurunan yang cukup signifikan, impactnya kepada IHSG, ya bisa kita sebut mungkin sahamnya BBCA ya. BBCA ini memang dari kenaikan bulan Mei, dari dasar bulan Mei itu di sekitar harga 23 ribuan sampai saat ini 31 ribuan itu sudah
terdeteksi cukup overbought ya. Dan level penentuannya yang harus ditempuh, yang harus dijajal oleh BCA itu memang sekitar angka 33.000. Kemarin dia sempat mencoba ke situ juga, cuman masih belum berhasil untuk lewat gitu ya. Dan kalau bicara mengenai satu index mover lagi yang lain yang market cap-nya besar, yaitu Telkom. Nah, Telkom sendiri juga pergerakannya ini laggard. Jadi ketika kemarin itu kita mengharapkan Telkom untuk bisa tembus ke atas 3.000, tetapi ternyata nggak ada perlawanan, ya dan Telkomnya juga berubah jadi sideways, kurang jelas. Ya, ini menyatakan bahwa tren sideways ini kayaknya masih akan berlanjut untuk beberapa waktu ya, untuk minggu inilah. Untuk akhir pekan ini begitu ya. Oke, apa yang bisa direkomendasikan Mbak Liza untuk pekan ini? Oke, kalau menilik pergerakan IHSG, saya lebih prefer untuk menyarankan yang agak konservatif kepada para investor atau traders. Jadi kita benar-benar pantau support IHSG itu ada di sekitar angka 5.200. Kalau misalkan kita harus ditutup di bawah 5.200, ya mungkin IHSG akan mencoba ke level berikutnya, yaitu 5120-an atau 5.100 ya. Tapi mudah-mudahan sih IHSG bisa lewat 5.300. Sementara harus diakui momentumnya juga udah mulai melemah. Jadi sarannya adalah wait and see atau mulai kurangi muatan dari portfolio Bapak Ibu gitu ya, untuk antisipasi IHSG-nya jebol support. Gitu. Karena ya kita belum melihat adanya sentimen positif yang diharapkan dalam waktu dekat ke depan. Besok memang ada consumer confidence index. Nah, sementara angka Q3 juga kita kan udah mau mendekati bulan September ya, akhir bulan September maksudnya. Nah, bulan depan akan keluar angka kuartal ketiga, yang mana juga Ibu Sri Mulyani kemarin udah kasih hint bahwa ya mungkin kita masih akan berada di area negatif, -1 atau sebagus-bagusnya plus 0,2. Tapi intinya adalah kita masih struggling. Mudah-mudahan kalau di angka Q3 ini kita bisa ada perbaikan lebih baik daripada Q2 kemarin. Ini akan jadi awal yang lebih baik untuk akhir tahun. Ya, ini ada isu soal pemerintah juga sudah menyiapkan alokasi dana untuk COVID-19 atau anti corona. Ini bagaimana sentimen ini bergerak di pasar dan seperti apa investor menanggapinya? Mbak Liza. Oke, sepertinya kami masih mengalami gangguan. Stimulus ini ya, memang adalah hal yang biasa dilakukan oleh banyak negara berkaitan dengan pemulihan ekonomi manakala ada suatu bencana seperti COVID ini gitu ya. Atau dengan kata lain adanya ancaman pada ekonomi slowdown. Nah, bukan cuma kita aja gitu loh yang menggelontorkan stimulus juga. Even Amerika, mereka juga ada paket stimulus sekitar yang pertama kemarin 2 triliun US dollar, dan kemudian yang lagi diusulkan ini supaya Demokrat dan Republikan setuju adalah another 1 triliun US dollar. Ya, intinya adalah pemerintah berusaha membuat supaya ekonomi ini terus bergulir gitu. Supaya daya beli masyarakat tetap ada. Karena angka PDB kita kemarin tahun 2019 itu 5% itu kita benar-benar bergantung kepada consumer spending dan government spending. Jadi ya jelas bahwa daya beli masyarakat itu harus dijaga tetap ada. I believe our government itu doing the best they can do. Juga mereka sadar bahwa ada impact efek-efek ekonomi yang menimpa banyak masyarakat, terutama mungkin dari yang kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan. Nah, itu mereka berusaha jaga di situ. Ya, well at the same time ini juga yang akan ngebantu
company tetap rolling, tetap running karena masyarakat tetap punya daya beli untuk beli produk-produk mereka. Oke, baik. That's all I can say. Baik, terima kasih Mbak Liza untuk analisanya dan juga waktunya bersama kami di dalam Closing Market.